Halo pendukung Timnas, hari ini kita akan ngebahas lagi Timnas. Wah, kita udah masih di round 3. Yes. Hari ini dengan saya Dedo Zuldowi. Saya Ray. Saya temannya Ripan. Hari ini kita akan bahas Timnas yang mau melawan Jepang. Iya, 2 match yang penting, dua-duanya di kandang. Di round 3 lanjutan, bukan hanya lawan Jepang tapi nanti di FIFA Matchday ya. Yep. Kita akan ketemu lawan Arab Saudi. Betul. Mengulang lagi dari pertandingan pertama ya, cuman home kita. Betul. Tapi yang penting ini kita mau ngucapin makasih dulu dong. Yang kemarin Coach Ripan udah tembus ternyata benar. Betul. Bukan kaleng-kaleng Coach Ripan. 5.000 tembus beneran 5.000 ya. Coach bisa lah 10.000 ya. Sini lagi Coach. Sini lagi yuk. Ini yang nonton, tolong komen di postingan terakhir Coach Ripan ya di Instagram atau di apapun. Coach datang lagi ke podcast Unpas. Kita tunggu ya. Iya. Nah sekarang sebenarnya kan beberapa pertandingan liga selesai dan waktunya FIFA Matchday. Betul, dia 2 week ya. 2 week. Dan bukan hanya Indonesia aja, banyak negara-negara lain juga ikut FIFA Matchday. Nah, cuma kita mau sedikit membahas tim nasional kita nih. Wah, harus. Apalagi punya kekuatan baru. Wah, Kevin Dix yang baru saja dinaturalisasi. sudah mengucap sumpah ya. Betul. Tanggal 8, tanggal 9 kemarin. Tanggal 8 kalau nggak salah. Tanggal 9 gitu. Udah ikut latihan Pak? Udah latihan? Udah latihan. Dan bisa-bisanya Anda dapat KTP lebih cepat. Tolong di Dukcapil yang lain. Belangkonya jadi pusat langsung itu. Tapi kan bikin KTP di KBRI, berarti kan di Dukcapil daftar. Keren itu. Oh, disumpahnya di sana? Kalau nggak salah di Denmark. Denmark negaranya. Iya, Kan Copenhagen tuh. di tempat klubnya. Jadi memang kalau nggak salah ada aturan bisa disumpah tuh di KBRI setempat gitu. Belum lagi kan kemarin sedikit rada alot di DPR RI tapi akhirnya disetujui lagi. Ya, emang agak alot, ada bisa-bisanya bilang ini yang terakhir gimana? Nggak, soalnya balik lagi ketika kita bicara naturalisasi, sebetulnya kenapa gila-gilaan di musim ini, aku pernah baca tentang bahwa naturalisasi itu hanya bisa dilakukan di keturunan ketiga, cucunya. Udah masuk keturunan 4 udah nggak bisa. Sedangkan ya kan pastinya seenggaknya neneknya kan yang pernah di Indonesia, lahir di Indonesia. Nah, generasi keempat itu udah nggak bisa. Ya justru kredit buat federasi saat ini ya, kan kita lihat beberapa naturalisasi sebelum-sebelumnya, sebut aja kayak Christian Gonzalez. Itu kan memang dia menikah dengan orang Indonesia sudah menetap lebih dari 5 tahun dan itu aturan yang bisa berlaku betul. Bahkan terakhir di level Mark Locke ya kan juga sama, karena tidak ada bukti bahwa dia punya keturunan Indonesia walaupun dia sempat bilang saya punya buyut. Ya udah nggak bisa kalau buyut kan. Makanya kenapa harus dikejar sekarang? Ya itu takutnya nanti kayak jatuhnya kayak Maklo kan. Ketika itu harus ada tinggal dulu 5 tahun keburu tua nanti. Iya, makanya dan saat ini levelingnya bagus karena yang diambil adalah benar-benar pemain keturunan, terus juga yang memang keturunannya keturunan langsung, kalau entah itu dari bapak ataupun bahkan dari nenek betul. Dan ya itu sih pertimbangan tepat ya. Jadi diaspora tuh bekerja dengan baik gitu. Iya. Dan ternyata nggak ini doang ya, nggak timnas sepak bola laki-laki aja. Kemarin wanita juga ada 2, ada 3 yang naturalisasi. Dan ya sebenarnya plus minus, cuma harusnya kalau di sepak bola atau di olahraga apapun merasa sakit hati dengan adanya program ini, nggak bisa, karena olahraga ini adalah olahraga yang kompetitif dan penuh dengan persaingan. Betul. Makanya justru ayo SSB membuktikan bahwa kalian sudah bisa membina generasi-generasi penerus. Jauh, tapi kan masih jauh kan jujur. Karena kemarin aku nonton podcastnya siapa ya, Coach Justin sama siapa gitu. Jadi menerangkan ketika pengelompokan umur ini memang beda. Karena kalau di kita tuh SSB dari usia 6 bahkan ya 6 sampai 8 kan, range-nya 6. Mereka 6, 7, 8 itu udah kelompok usia masing-masing. Dan nggak ada ceritanya anak 6 tahun sampai range 10 tahun main 11 lawan 11.
Iya, belum lagi pencurian umur. Betul, nih kita ya kan? tentu banyak yang Dan gitu. nggak cuma di Indonesia, kan ke Afrika aja kan kemarin. Oh iya, Mida Messi ya. Podcast saya terakhir ya. Tertipu ya, dan itu memang ternyata make sense. Kenapa? Dan itu ternyata aturannya diterapkan melalui UEFA. Iya, kan Satu Eropa atau sama. kamu aneh kan ngelihat kok ini anak nggak tua-tua. Di kelompok yang lain Iya. masih ada. Ya Dan kan? jadi di 6 itu ya, balik lagi dari kepembinaan kan kita bahasnya, dari 6 sampai 12 tahun itu memang dia nggak pernah main 11 lawan 11. Alasannya karena anak kecil itu butuh yang namanya kepercayaan diri, confident untuk memegang bola. Sedangkan ketika misalkan dalam 11 lawan 11 ada yang jadi bot pasti. Ada jadi misalkan yang jagonya 3, udah aja yang ngegendong 3, sisanya nggak dapat bola, dan itu tingkat kepercayaan dirinya kurang. Makanya startnya kalau di mereka tuh 6 ya, di Eropa tuh startnya 6 tahun itu 3 on 3. Oke. Naik umur 4 tahun 4. Makanya kenapa jadi aturan ada mini soccer segala macam itu. Naik terus tiap naik sampai start 11 lawan 11 itu di usia 12 sampai 13 tahun. Iya, tapi di leveling lokal itu sudah dilakukan kok. Cuma memang problemnya adalah kompetisinya tidak konsisten. Belum ada kompetisi yang benar-benar. Kita tuh start cuma dari EPA, habis EPA itu, nah U21 udah nggak ada kompetisinya. Tapi ada regulasi di mana U22 saat ini Udah mulai liga profesional harus memainkan pemain U22. U22. Nah, belum lagi kan ada satu problem, misalnya gini. Sinteyong sudah menyatakan bahwa nanti di Piala AFF kita akan memakai pemain U22. Iya, pemain muda. Oke. Nah, sedangkan ada regulasi di liga wajib memainkan satu pemain. Sedangkan beberapa pemain U22, let's say Persija dan Persib aja. Pemain U22-nya pemain yang inti, Ferrari. Oh iya. Di Persib ada Kakang. Nabrak juga, tapi kayaknya kalau tapi kan agendanya FIFA ya. Kalau bukan FIFA. Iya, tapi dilepas. ini maksudnya ini untuk AFF dulu ya. Iya, sebelum iya, kita ke round 3. Tadi kan ada sudah ada pernyataan Sinteyong ingin memanggil pemain U22, sedangkan U22-nya di liga lokal Liga 1 ada aturan itu dan sampai saat ini belum seperti musim lalu, aturannya bisa dihapus selama Piala AFF. Oh Tapi iya. kadang-kadang nanti kan ada perubahan lagi. Mudah-mudahan sih didukung juga ya, karena nambah jam terbang juga. Iya, dan ini bagus juga. Kenapa? Karena Sinteyong berani sebenarnya tidak memanggil pemain-pemain yang berlaga di Piala Dunia gitu untuk membuktikan bahwa cukup lah AFF mah, U22 mah lah. Ya kan, belum lagi pasti ada panggilan star seniornya beberapa, tapi kayaknya udah fix kayak di yang saya lihat Persib udah dipanggil 3 pemain, ada Kakang, Robi Darwis sama Ferdiansyah. Ferdiansyah. Iya. Yang masuk di U22 gitu, atau ya Beckham karena udah lewat dari U22. Dan kalau nggak Asnawi juga nggak dipanggil. Ya kan sama seangkatan udah. Nggak percaya buat yang sekarang lawan Jepang. Lawan kemarin ada di latihan loh. Iya, iya. Tapi kan aturannya sekarang 23 pemain ya. yang Iya, jadi didaftarkan. memang gini, dalam FIFA Matchday pelatih itu berhak memanggil lebih dari 23 pemain, tapi nanti pada saat pertandingan match dia akan mencoret minimal dia manggil berapa, 28 atau 30 pemain gitu. Nanti ada sisanya yang dicoret. Nah, apa? Misalnya nanti dalam pertandingan lawan Jepang ada yang cedera atau ada yang akumulasi. Nah, pemain ini yang dipanggil tadi naik gitu. Tetap tesnya dipanggil dulu ya. Betul kan, kita lihat di Garda Calling Mes Hayers juga dipanggil. Yes. Tapi pada kenyataannya pada saat pertandingan terakhir lawan Twente dia cedera. Nah, dan sampai yang nggak perlu juga kan banyak netizen nggak mau dipanggil, bukan gitu. Banyak hujatan di Instagram Twente. Ngapain? Bukan gitu, karena memang ya kita nggak pernah tahu dalam permainan, ya pasti pemain memberikan hal yang 100% kan. Iya, dan ya itu balik lagi kenapa banyak klub, ya jangankan di Indonesia ya, ya maksudnya kita timnas Indonesia kayak Madrid waktu dapat Mbappe pertama kan dia nggak mau Mbappe-nya pulang cedera, karena yang menanggung beban cedera kan klub pada akhirnya. Iya, jadi kayak harus banyak yang mungkin harus tahu dulu bahwa pemain itu milik klub, tapi mereka punya keluarga negaraan. Ketika ada panggilan tim nasional, nggak akan mungkin pemain negara manapun tidak akan datang kecuali ada tadi ya izin lah, ada urusan apa, atau misalnya terkena cedera, atau bahkan yang urgent. Saya nggak pernah lihat menolak gitu, nggak pernah kan? Menolak dipanggil ya? Atau yang paling sering mah ya memang tidak dipanggil. Memang tidak dipanggil.
dibutuhkan sama skema pelatihnya. Malah nunggu ya. Mm-mm. Kayak Camoranesi itu kan. Dia pengennya kan timnasnya Argentina pengennya. Tapi sampai akhir karirnya pada akhirnya dia jadi Itali. Oh iya. Camoranesi gitu tuh ceritanya. Nggak kunjung dipanggil oleh timnas Argentina gitu. Nah, dan itu berlaku sebenarnya bagi para pemain-pemain diaspora ini gitu. Betul. Mereka pasti menunggu panggilan timnas Belanda. Tapi Ya. kan kita lihat Belanda backnya bagus-bagus ya. Betul. Ya, mau nyari naturalisasi yang striker kemarin bener juga Belanda aja strikernya nggak ada yang bagus. Wergos doang. Horse. Iya. Ya itu. Jadi kita mungkin harus lihat dulu hitung-hitungan nanti tanggal 15 Yap. hari Jumat besok. Ini akan bertanding melawan Jepang. Nah, ini salah satu tim kuat. Langganan Ya, Piala Dunia. langganan Piala Dunia. Bisa dibilang Jepang ini salah satu pemain yang bisa mengalahkan dirty talk tim-tim Arab. Yap, tim ya belum pernah kalah kan? Ya, salah satu buktinya adalah ketika pemain bermain dirty kayak Bahrain misalnya, mereka bisa tampil menguasai dan bahkan memenangkan pertandingan. Atau kita lihat juga disiplin lah intinya kuncinya Jepang tuh satu disiplin, dua liganya bagus dan pemainnya sudah aboard Yes. jauh lebih dari pemain kita. Ya memang pemetaannya kan mereka dari per 2002 mereka masuk jadi tuan rumah tuh blueprint mereka udah jalan. Dan yang paling hebat si Jepang ini tidak meremehkan Indonesia. Malah mereka kayak yang aduh nanti banyak supporter dan waduh itu tuh ya jago pisan. Iya, merendah. Merendah untuk meroket. Untuk meninggi, tapi kita nggak tahu juga kan bisa jadi makanya dengan ada kebuktian 2 tiket pertandingan timnas di GBK nanti dua-dua udah sold out. Betul. Berarti kan stadion bakal full house, terus juga harusnya kita menteror dengan positif. Salah satunya adalah ya dengan hadir langsung ke stadion, kemudian nyanyikan dan memberikan penyemangat lebih buat para pemain timnas. Dan kabar baiknya rumputnya sudah better dinyatakan. Kemarin lihat apa videonya? Iya. Coach Justin datang langsung dan sama siapa ya saya lupa yang orang Portugal tuh yang kerjasama kan. Justin punya kerjasama sama apa tuh namanya? Abel Xavier. Abel Xavier tuh datang dan dia muji ini kualitas rumput bagus katanya. Gitu. Di media sosial. Betul. Nggak tahu nanti hari H. Siapa tahu kan? Saya positif aja gitu lihat. Tapi kalau terlihat dari kemarin kayaknya emang lebih better daripada sebelumnya. Terus nggak ada agenda-agenda yang orang nginjek rumput kayak konser dan lain-lain. Ya. Jadi mungkin ini pertandingan yang bakal menarik karena rumput sudah jauh lebih baik. Kemudian ada satu amunisi baru Kevin Dix dan yang harus kita bahas adalah hitung-hitungan statistik dan juga daftar nama pemain yang dipanggil. Iya. Nah, coba kita buka dulu daftar namanya. Aduh. Kalau di Nyangkut. di daftar nama yang menarik itu adalah saya lihat ya, ini kita punya pemain-pemain yang sebenarnya baru tapi nggak baru-baru amat gitu. Salah satunya adalah Yance dan Yakob. Oh iya, yang masuk. Nah, ya kan ketika Jepang punya Tachibana bersaudara, Nah, kita ada punya Sayuri bersaudara. Ya kan? Wah, Tachibana, umpan padaku. Nanti tiba-tiba gini, dan Adik Yance. adik Yance. Coba oper ke kakaknya. Nah, ini nih. Kalau ini yang Garuda Calling ya? Ya, yang dipanggil sementara. Yang belum fix ini. Belum fix. Tapi Udah calling ini kan nama-nama ini udah ikut latihan. Iya, udah ikut. Yang pertama kan kiper no issue lah, kayaknya Martin Paes masih jadi pilihan utama, tapi Tapi yang nggak dipanggil ya? Si Hernando. ya Hernando kan salah satunya cedera dan ada beberapa blunder juga kemarin. Yang mungkin membuat ya ini menarik persaingan kiper tuh kayaknya. Wah, luar biasa ini di kita. Dan ini Nadeo Riyandi ya. masuk lagi sekarang. Nah dia kemarin juga dipanggil. Nah Riyandi sekarang ya justru lebih masuk dipilih ketimbang Hernando kemarin. Hernando mungkin ada problem bekas cedera dan juga yang ngebuat permainannya agak kurang juga kemarin beberapa pertandingan di Persebaya. Terus di pemain belakang, Wah ini mewah semua ya. Justin Hubner comeback
Ya kan setelah kemarin satu pertandingan Akumulasi. cedera dan akumulasi ya. Akumulasi. Terus yang lainnya sama no issue tadi ada Yanca dan Yakob dan Kevin Dix Kevin Dix. di pemain belakang. Sisanya sama. Dia tuh posisinya ini ya, wing ya? Back wing apa center back? Fullback kanan. Kanan berarti Fullback kanan. kemungkinan ya. Kalau diprediksi berarti 3. Kan biasanya pakai 3-4-3 kan. Berarti ini kanan kirinya Verdong sama Kevin Dix. Nah, itu nanti coba kita Kayaknya ya. ini karena belum tahu apakah bisa jadi tapi gambling kayaknya nggak mungkin juga. Apakah Sinteyong berani mainin 4 back? Wah. Iya sih. Oh iya 4 back jatuhnya ya. Iya kan? Tapi jadi lebih fluid sih kalau gitu. Nah, tapi Jadi ketika nyerang problemnya lawannya Jepang. Iya. Fokus mereka yang saya tahu dengan manggilnya Kevin Dix ingin memperkuat pertahanan dulu. ya. Sebisa mungkin nggak kebobolan banyak. Karena terakhir kita lawan Jepang 3-1. 3-1. Iya. Satu-satunya gol dicetak Sandy Walsh. Oh iya benar. Tuh. Ya kan berarti ada problem waktu itu ya beberapa kesalahan dari Jordi Amat. Betul. Nah, dan sekarang fokusnya pasti udah tahu lah gitu tim pelatih. Oh ini mah kayaknya bakal memperkuat pertahanan. Apakah 4 back atau pakai pola seperti kemarin 3-4-3 atau 3-5-2. 3-5-2 betul. Nah di sini ngelihatnya mungkin Sinteyong tidak mau berjudi dengan hal itu, apalagi kan udah sampai ada evaluasi juga dari federasi, dari Erick Thohir. Ya mungkin aja kalaupun Kevin Dix main kayaknya nggak dari awal. Oh ya, belum. Ya Sandy Walsh dulu lah begitu, atau misalnya Asnawi dulu kalau nanti Asnawi nggak ada. masuk. Ini kemarin di Garuda Calling nggak ada, tapi kalau ngelihat Udah pelatihan. Nggak ada kan ini nama soalnya kemarin Asnawi. terakhir kan tidak ada di Garuda Calling, bilangnya cedera, tapi dimainkan sama Port. Iya, Port. Jadi udah sembuh. Terus apakah dipanggil lagi nanti lihat kondisi terakhir ya. Ya, betul. Itu juga mesti dikonfirmasi kembali dan bisa aja nanti di 23 pemain mungkin masuk, mungkin juga enggak. Tapi kalaupun enggak, udah kuat coy. Udah kuat. Iya benar. Gitu. Ya, satu kesalahan kemarin kan sangat Ya. berdampak ya. Satu No pertandingan issue. kemarin. Apalagi di tengah masih sama ya. Kita cuma kayaknya Nggak ada tambahan kalau di nggak depan. ada tambahan. Terus Tengah. kan Ivar akumulasi ya. Ivar akumulasi ya. Iya kalau nggak salah. Terus Ada Nathan tapi. nah iya aman. Nah di depan ini menariknya adalah masih sama sih Eliano yang justru kayaknya diplot untuk jadi Wing ya? penyerang wing gitu. Wing. Ya mendampingi Struik ya kayaknya. Jadi kalau polanya 3-4-3 kemungkinan Elianonya di kanan, strike tengah, Oratmangun di kiri. Kiri, betul. Gitu. Nggak ada yang berarti nggak kepanggil Dimas Derajat ya? Nggak Ya masuk. di Mas Derajat tuh kan karena apa? Cedera. Jadi cedera. Terakhir terkonfirmasi cedera, jadi udah cedera ya nggak dipanggil juga. Jadi satu-satunya Persib tidak mengirimkan pemain. Yang kuat tuh 3 tengah ya. Maksudnya pilihannya sedikit gitu. Iya, ini kalau salah satu hilang, Tom Haye aja hilang, wah udah mulai repot. Ya, Kalau belakang hilang satu masih banyak nih yang pengganti Kalau- sepadan gitu. Kalau tengah kan kayak kemarin, Tom Haye nggak ada di Iya, babak iya. pertama jadinya gitu kayak Cina tuh. Nah itu yang problem, cuma memang Tom Haye ini kan kita udah lihat problemnya adalah stamina gitu. Jadi kayaknya pun kalaupun masuk pilihannya nggak akan full sampai 90 menit. Tapi lawan kita Jepang, kayaknya mungkin butuh. Nah nggak tahu strategi pelatih bakal kayak gimana. Apakah menyimpan jadi Tom kan Haye kayak kemarin. menyimpan kayak kemarin tuh maksudnya adalah ingin tahan dulu. Tahan dulu satu babak ya. Nggak kecolongan, tapi ternyata kecolongan karena Cina bermain lebih pintar daripada kita. Nah, terus sekarang apakah Tom Haye main dulu dengan fokus adalah yuk cetak gol cepat, kemudian udah bertahan menguasai pertandingan. Tapi statistik itu hanya harapan kita. Yes. Nah, matematika itu. Hasil itu hanya harapan kita karena gini, Jepang ini solid coy, belum pernah kalah. Betul. Ya, hasil realistisnya terbaik gitu ya. Draw. Seri. Ya memang sebenarnya kekalahan di depan mata. Itu bisa bilang gitu. Cuman kita percaya dengan usahanya ya. Seri pun nggak masalah. Iya, apalagi kan kalau kita lihat di head to head kita, nah ini kita baru kalah sekali kemarin lawan Cina dan sekarang berjuangnya di 2 match di GBK itu peluang potensi poinnya menurut beberapa pengamat dan pandit juga
cuma 2 poin. Draw. Oke. Ya, dua-duanya draw. Nah, beruntungnya mungkin kita bisa mencuri poin ketika lawan Arab. Mudah-mudahan ya. Nah, tapi problemnya Arab, Mancini sama Patrick Vieira udah go. Ganti pelatih. Ganti pelatih. Dan pelatihnya adalah pelatih mereka di Piala Dunia ketika ngalahin Argentina. Oh, balik lagi. Nah, itu kan jadi apa ya? Kayaknya jadi suntikan motivasi juga. Takutnya, waduh, jadi comeback nih, gitu. iya. Atau main dirty juga lah kayak lawan Bahrain, guling-guling. Tapi Arab beda level. Beda level. Kayaknya mereka nggak akan kayak gitu. Cuma determinasinya mereka pasti pingin nyuri poin. Tapi secara keseluruhan Kang ya lihat kalau ya lawan Timur Tengah lah ya, katakan negara-negara Arab, Indonesia oke lah. Iya. Cuman itu kalau ngelawan Asia Timur tuh Cina, Korea, Jepang, itu kadang-kadang yang jadi kemarin kita melawan Cina kalah. Ini lawan Jepang nih, belum tahu soalnya kan sama kayak kita ya, cepat juga. Iya, terus belum lagi kan kalau lawan Korea kita kan bisa menang walaupun lewat drama adu penalti Betul. terakhir di Piala Asia U23 ya. Terus juga, nah ini beda gitu. Kita bukan turnamen, ini adalah FIFA Matchday dan peluangnya gimana caranya dapat poin di 2 babak gitu. Nah, salah satu hasil realistisnya adalah ya harus menahan imbang, apalagi bisa mencuri kemenangan. Harusnya bisa ya, mudah-mudahan. Kan kalau kita lihat sekarang yang Arab deh, nih Arab ini potensinya adalah menang gitu. Lawan Arab tuh Kita menang. potensinya harusnya menang, tapi kemarin kita main di kandang mereka aja imbang, itu juga jadi kayak oh ya udahlah harusnya Arab juga bisa jadi lawan yang tangguh gitu dan memang lawan yang tangguh bukan bisa jadi lagi dan kan di grup kita saat ini Indonesia ini di peringkat kelima baru 1 kali kalah. Poin tuh mana sih? Nih, poinnya 10 ya? 14. Mana sih poin? Poinnya 3. Poin tuh 3. Game poin 15 ya. 15 4. Bener ya? Poinnya 3. Nih, targetnya Sintayong kan cuma 4 besar. Oh iya, 3. Tapi federasi kan meminta gimana caranya kita ada di minimal peringkat 2 dan masih terbuka. Sangat terbuka dengan kondisi seperti sekarang ya. Apalagi belum lagi dengan adanya Kevin Dix. Nah, itu tadi. Ini serunya adalah pertarungan strategi dari 2 pelatih, 1 pelatih Jepang dan Sintayong dari Tapi kayaknya Sintayong sangat-sangat belajar dari pertandingan Cina kemarin ya harusnya. Iya. Ya kan gitu ya. Kita tuh fokusnya adalah bertahan dulu. Saat lawan lengah kita akan serang balik dengan serangan cepat. Itu adalah gaya permainan Indonesia saat ini. Jadi jangan kaget ketika kok mainnya nggak kayak di Piala Asia kemarin. Lawannya Jepang, Bos. Bapak lihat ini cuplikannya Persib nggak? Sintayong kok marah-marah gitu nggak ya? Kayak hujan odak nggak ya? Jadi Thanos. Iya, tapi pakai bahasa Korea. Jadi 3 orang yang marah ya. Satu translate bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia translate-nya. Ada STY, ada JJ tuh, baru pelatih Bahasa Inggris yang translate bahasa Inggris. Nah ini kan, ya realistisnya 2 poin sih, realistisnya ya 2 poin, asal jangan sampai kehilangan poin lah gitu. Arab. Bisa lah kalau ada 2 poinnya. Ya jadi kan kita bisa punya 5 poin. Masih punya asa. Iya. Dan kalau dapat 2 poin kita bisa seenggaknya naik di peringkat 4 atau di peringkat ketiga. Dan memungkinkannya kita bisa curi 4 poin atau bahkan 6 poin sempurna. 6 poin sempurna. Nah itu memang pasti berat tugas pemain dan Sintayong meramu Tapi bukan tidak strateginya. mungkin juga. Dan juga tadi kita main di kandang, Bos. Ya. GBK itu sangat Angker. bisa dibilang gimana ya, atmosfer sih. Iya, Nggak bakal ditemuin di stadion manapun. Kelas negara, sorry ya. Kelas negara. Iya. Buat kelas negara. Karena segila-gilanya kemarin Cina penuh nggak sih? Lawan Cina tuh ya karena kan away ya. Oh iya, nggak maksudnya Cinanya penuh di Cinanya. Lumayan sih, Nggak lumayan gitu-gitu banget. Tapi nggak ada yang ngalahin GBK, coy. Udah Sakral. Buat nasional ya, buat nasional stadium ya. Kan kalau klubnya banyak lah ya. iya, Buat nasional stadium. wani lah gitu maksudnya. Eropa pasti penuh juga, tapi kan kita lihat Indonesia tuh Penuh teror. penuh ya tadi belum lagi netizennya lah ininya. Tapi kan ini Jepang pemainnya levelnya Eropa. Oke. Kubo kemarin statistiknya lawan Barcelona kan Gila itu orang gila. Takeshi Kubo. ya, so kuat gak nahan Kevin Dix gak kan? Anjir, lompatnya juga dikejar
Maung sana. Minamino. Coba Jepang punya siapa aja, Dok? Nih, Jepang tuh ini line up terakhirnya aja ya. Yes. Nih, ngeri banget. Ada Ueda, Kubo, Minamino. Mitoma. Tuh. Mitoma. Mitoma nih kan winger ngeri juga ya di Brighton-nya gitu. Ini bisa nggak Kevin Dix nih ngematiin? Ini tuh kira Kevin Dix ya pasti Iya, Kevin Dix di kanan kan. Ya, Ya aku Justin malah. Jay Itzes mah bisa sih. Tapi so far yang jadi key playernya Jepang tuh siapa yang bisa ini kalau orang dimatiin nih pergerakannya nih kayaknya Jepang gak jalan. Depan tuh. Depan ya harusnya Kubo dan Mitoma Playmakernya gitu ya. jadi kayak belum lagi kan Morita dan Tanaka juga salah satu. Morita juga jelas itu di Sporting. Ya terus backnya juga disiplin. Ya itu. Backnya Itu dia. disiplin maksudnya Jepang tuh ketika pakai skema ini ya mereka juga kan pakai pola 3 back 3 back. terus juga kayaknya 3-4-2-1. bakal ngedrill dan ball position gitu. Sama-sama main. Sama-sama main ini apa namanya dan Jepang tuh lebih ke ngambil inisiatif. Oke. Apalagi melawan Indonesia cuma tadi Indonesianya jangan kepancing kayak lawan Cina. Cina. Tapi kalau Cina jelas sih kelihatan dia Iya, main iya, bertahan banget, parkir bis. Iya jadi jangan so bingung wah kumaha ya apakah memainkan strategi seperti U17 kan mainin bola di tengah kan mau mungkin ya. Nah, Tapi saya lihat statistik head to headnya ternyata Indonesia dan Jepang baru ketemu sekali kemarin Piala Asia. Piala Asia 2004. U2 itu Piala Asia beneran ya, bukan U2. Piala Asia. U20 Piala Asia beneran kan maksudnya? Bukan yang ya kalau kelompok usia. U23 kan lawan Korea, yang Piala Asia ini lawan Jepang. Ya. Kalau nggak salah waktu itu Bagot blunder deh kalau nggak salah. Iya kan 16 besar juga. Iya, iya. Dan ini kan pertama kalinya kita masuk 16 besar dan memastikan tim seniornya Lolos tahun depan. lagi tahun depan. Iya. Ini yang menarik dan selanjutnya bukan hanya Jepang kita udah ditunggu Arab Saudi. Arab Saudi itu. Tuh, Arab Saudi tadi pelatihnya ganti. Memang di satu sisi kayaknya bakal ganti game plan lagi tapi ya tadi saya udah bilang bahwa pelatihnya ini yang terakhir Mengalahkan. di Piala Dunia waktu ngalahin Argentina gitu. Tapi mungkin nggak Pak Indonesia main 5 back? Mungkin banget. Jadi Ya kan itu kan posisi 3 itu Pola- sebenarnya jadi 5. pola 3 back itu ketika kita akan menyerang. Oke, Nanti oke. ketika bertahan akan jadi 5 back supaya tidak kalah jumlah gitu. Verdong Kan pasti gitu Iya. kalau 5. Ya, Kan sama. cuman Verdongnya biasanya dikasih di stopper kan? Ya. Biasanya Iya, iya. posisi Verdong yang bagus tuh biasanya dia di sayap kan. Nah, Makanya dengan masuknya Kevin Dix mungkin ya itu sayapnya jadi diisi Verdong sama Dix mungkin. Terus belakangnya siapa? Jai, Habner, Rido. kemungkinan poros serangannya akan dimulai dari Verdong karena Verdong ini paling bagus ketika menyerang dan juga menusuk ke dalam. Betul. Nah, Sepakat kalau yang itu. Itu akan digunakan sama Rafael Strike untuk mencari ruang. Nah, jadi dia tinggal nyari pilih aja mau ke Eliano, Strike atau ke Paratmangun. Iya. Nah, Kevin Dix ketika Verdong ini maju ke depan, mungkin pola 4 back sejajar yang akan dilakukan. Ya. Karena kecenderungannya Kevin Dix ini mungkin crossing-crossingnya juga Ya. salah satunya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita harus menunggu passing-passing ajaibnya dari Tom Hay. Oke, betul. Nah, itu. Tapi nggak tahu kenapa, ini saya tanpa mengerdilkan pemain yang lain, Indonesia itu selalu berhasil mencetak gol kalau Ada Tom Hay. stoppernya itu ada Rizky Ridho. Oke. Iya lagi benar. Ya kan dan rata-rata kita clean sheet kalau pakainya 3 itu Habner, Rido, Iya, siapa? Jay. Jay. Ya ini kan paling mungkin dimainkan ya. Iya, makanya kayaknya nanti Kevin Dix ini akan baru main. Harusnya sih jangan langsung dicoba gitu. Oh ya, Oke. babak Karena kedua lah. Pertama dia baru datang, Iya. di kemarin mungkin masih Adaptasi. kenalan dulu, bro, I'm from. Bukannya udah ya? Latihan kan udah ya? Latihan kan udah, tapi Enggak, bukan ya yang sebelumnya. di pertandingan resmi ini kan caps pertamanya. Iya, caps pertamanya. Maksudnya kan pasti ada grogi lah, ada. Iya. Walaupun ya Kevin Dix pemain internasional nggak mungkin gitu. Dia nggak- salah passing juga pemain moal gitu. Cuma
tekanannya beda karena ketika baru main lawannya Jepang. Betul. Billy gitu ya, nantinya teh aduh Jepang gini ya kan, aduh ini pemain Indonesia passingnya nggak bener ya. Tapi nggak mungkin karena tadi salah satu yang kita bisa lihat semuanya rumput oke. Pemain oke, cuma nggak ada salahnya don't change a winning team. Yes. Buat saya mah Rizky Ridho bagus, jadi kayaknya memang harusnya main duluan ketimbang Kevin Dix gitu. Jadi Beda kan posisinya. iya, tapi kan bisa aja kalau Kevin Dix masuk menyingkirkan Rizky Ridho. Yang akan dikeluarkan tuh dia gitu. Jadi pilihannya Jay, Hapner sama Jordi Amat. Tiganya tuh di situ. Oh, Ridhonya di kanan, geser kanan. Enggak, di sininya Kevin Dix sama Verdong Oke. gitu. Kalau misalnya Amat nggak cocok sih kayaknya lawan Jepang. Kevin Dix misalnya Kevin Dix akan main ya, tapi ya itu kan baru kira-kira perkiraan dan apakah Sinteyong mungkin akan memainkan Rizky Ridho langsung atau akan memainkan Kevin Dix langsung gitu. Kita lihat ya. Karena tiga di tengah ini udah kunciannya yang jaminan oke ya, Ridho, Hapner sama Jay. Tapi bisa jadi ini di otak-atik lagi. Ya. Karena kita nggak tahu kan Sinteyong tadi selalu ada perubahan di setiap match. Ganti role lah. Kemarin juga Izes di kanan dulu kan, nggak di tengah. Baru pas ditukar Hilgers ke kanan, Izes ke tengah, baru tuh dan Pakemnya. nggak usah kaget terus di depan ya kalau kita mau misalnya ngarapinnya Eliano main duluan, bisa jadi Witan, bisa jadi Egy. Ya, betul. Tuh. Iya, benar. Ya kan, jadi kayak dia tuh udah percaya pakemnya, bisa jadi ya, dan mungkin aja tadi ada kok pemain Indonesia yang akan jadi starting dan ini Marcelino. Saya pinginnya tuh ada duluan. Jadi tiga Oke. Iya, jadi Marcelino ini fungsinya adalah gini. Dia tuh bukan hanya game changer, pesulap gitu. Maksudnya kayak nggak tahu kenapa tusukannya, pergerakannya Ajaib. bisa ngebuat lawan tuh gini ya. Nah, kebuktian lawan Arab banyak pergerakan Marcelino yang sulit baca lawan. Nah, Tom Hay kalau sesuai skema harusnya bermain ketika Indonesia ini sudah unggul atau nanti mencari poin. Atau sebaliknya kita mau cari poin dulu, Tom Hay harus ada. Kambuaya duluan ya, sikat-sikatin kaki dulu. Jarang Kambuaya tuh pasti pilihan terakhir keberapa gitu. Walaupun ya kita cuma 4 kan? Kakak Kambuaya pasti bagus juga. Cuma 4 kan? Iya. Pemain tengah. Tom Hay, Ivar merah ya kemarin akumulasi. Nathan, Kambuaya. Cuma makanya ini mungkinnya Nathan dan Tom Hay dulu gitu. Nathan Tom Hay dulu atau tadi ada Marcelino di sana. Depan ya Marcelino ya, biasanya di depan Hapner sama Hapner lagi Tom Hay sama Nathan berarti. Dan hitung-hitungannya terus juga kan pengennya mah nyoba Eliano lebih ke depan sih gitu. Di winger depan tuh juga, posisi Witan ya. Udah kebuktian juga Sandy Walsh satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol ke Jepang. Nah, skema itu tuh adalah salah satu yang kita bisa coba opsinya gitu. Dan jangan lupa kadang-kadang ketika start Pratama Arhan dengan lemparan ke dalamnya. Betul. Kemarin juga Dan ternyata si Kevin Dix juga punya atribut itu, lemparan ke dalam. Ternyata. Oh ya? Iya, ada kemarin lihat di X lah di video. Tapi enggak pas pas latihan. Ternyata dia punya atribut itu juga. Wah, ini menarik juga sih kayaknya ya. Menarik ya, patut kita tunggu. 2 match ini seling-selingnya menarik. Yang pertama lawan Jepang. Nanti hari Jumat live jam 7. Kemudian tanggal 19 berarti hari apa? 19 tuh Rabu. Tuh. Rabu udah main lagi lawan jam Arab malam ya? jam 7. Nah, makanya satu-satunya peluang kalau secara hitung-hitungan ya, kita bisa dapat poinnya di 2 match ini ya 2 hasil imbang hitung-hitungannya. Tapi kalau optimismenya pengennya adalah dua-duanya menyapu bersih kemenangan. 6 poin ya. Ya, atau minimal salah satunya dapat 3 poin gitu. Nah, 4 poin target nih. Bisa lah mudah-mudahan. Tapi berat sih cuy. Berat sih. Jepang ini masalahnya. Kalau Jepang udah nggak dilihat, ini Arab yang harus dilihat. Kita bisa menang. Maksudnya bukan menyerah sebelum pertandingan, cuman kelasnya kejauhan.
Kelasnya kejauhan. Enggak juga, kan secara peringkat FIFA mereka dua-duanya lebih tinggi dari kita. Ya jelas kalau itu ya. Cuman waktu main lawan Arab puas sih. Nontonnya gitu. Oke. Karena jujur ya, yang bikin nonton timnas jadi greget itu gara-gara lawan Arab kemarin di round 3. Greget banget mainnya gitu. Ini bisa nih menang nih, harusnya bisa nih menang nih. Iya itu kan tadi karena buah kesabaran, maksudnya kitanya disiplin, si Arabnya nggak bisa bongkar pertahanan kita, tapi sayangnya kita juga ketika dapat peluang nggak bisa convert jadi gol, itu yang sayang gitu. Makanya lawan Jepang sama Arab dua-duanya tuh mirip-mirip gitu, kayaknya Sintayong akan lebih fokus di pertahanan, nunggu ketika lawannya lengah kita akan nyerang. Nah cuma nggak bisa kayak kemarin lawan Cina. Nggak bisa. Kitanya udah nunggu, ternyata Cinanya malah main lebih nunggu, koplok. Jadi dia kaget. Jadinya kita yang nyerang, kecolongan, ya kan. Belum lagi kan bola-bola atasnya ternyata mereka jauh lebih bagus gitu. Dan mudah-mudahan kemarin udah ada yang nonton cuplikannya ketika bocoran anggota DPR tau nggak? Jadi diwawancara nih sama Metro kalau nggak salah lihat. Oke. Kan masalah diaspora dinaturalisasi ini. Naturalisasi gimana Pak? Ada bocoran lagi nggak terkait naturalisasi selanjutnya? Kalau nggak salah siapa yang kemarin namanya Ole. Kalau jadi nih mudah-mudahan jadi. Oleh Gunnar Solskjaer kan. Baby assassin. Tapi ini katanya emang kenceng juga sih rumornya. Karena si Ragnar itu temen satu ininya dulu. Satu akademi. Iya, satu akademi atau satu apa lagi. Jadi si Ragnar ini lagi ngerayu si Ole juga supaya mau gitu. Ya masalah kita kan itu pemain nomor 9 ya. Iya. Kita juga kesusahan nyari striker nomor Ya 9. Belanda juga sama sih gitu. Tapi kayaknya di sepak bola modern ya udahlah gitu, ke semua pemain bisa nyetak gol kok gitu. Jadi kayak no issue, cuma memang jarang kita udah nemu pemain nomor 9 yang murni. Terakhir tuh kan kayak Boas ataupun Bambang Pamungkas. Dan itu tuh kayaknya baru bisa dapet lagi ya nanti gitu. Sebenarnya kita punya kayak Ramadan Sananta, tapi memang dipanggil juga, nggak tahu skemanya akan digunakan atau enggak, karena lawan Jepang dan lawan Arab ini mungkin aja skema lebih akan dipercayakan kepada Rafael Strike gitu. Canggih sih jangan Rafael Strike juga. Ya kan orang bilang kelemar, tapi fungsinya adalah dia bisa menarik back lawan, dan bahkan tendangannya baik di depan atau di luar kotak penalti itu bagus gitu. Makanya kadang-kadang greget gitu lihat Rafael Strike. Menarik lawan. Jadi si yang cetak golnya si second line-nya gitu ya. Iya. Pak? Ya, kadang-kadang gitu kan telatnya jadi ya serangan arah dari Urat Mangun sama Strike, tengahnya kosong nggak ada. Jadi masalah itu biasanya. Makanya dengan harapan harusnya Marcelino atau Witan yang ngisi posisi itu ketika semua pemain back lawan ditarik Dua oleh pemain itu ya. Urat Mangun atau Rafael Strike. Biasanya gitu tuh, kiri misalkan mau ambil di sudut kiri tuh 2 tuh nempel. Iya makanya nggak tahu kenapa saya berharap Marcelino main duluan, tapi Marcelino versi yang Arab Saudi. Iya, yang rada bagusnya gitu. Nah, masih muda nih. Terus Witannya juga Witan yang versi paham taktik. Gitu. Yang kemarin kan bagus, tapi kadang-kadang tuh kan gitu ya Witan kita nggak tahu kenapa udah depan gawang nggak bisa cetak gol. Padahal pergerakan dia pergerakan yang tadi ajaib juga bisa ngerubah permainan gitu. Dan orang tuh bingung lah lihat dapat lawan yang pergerakannya random kayak gitu. Jadi si Witan sama Marcelino ini salah satu pemain yang lihatlah bahasanya susah dihentikan gitu. Cuma tadi asal Tom Hey bisa ngasih progressive passing yang dan wah akurasinya udah jangan ditanya lagi, beda tuh suku Belanda mah. Tapi bakal main negatif football kayaknya Pak ini di babak pertama. Nggak negatif football, itu bagian strategi. Jadi gimana caranya kita jangan pernah kebobolan. Kuncinya itu. Jadi Jepang ini pasti akan ngambil inisiatif serangan karena mereka diunggulkan dengan tadi si pemain-pemainnya, playmakernya, pemain tengahnya. Nah, bisa nggak kita minimal membuat pertahanan itu solid. Nah, ada celah serangan balik yang harusnya dilakukan. Serangan baliknya harus langsung cos. Iya, belum lagi kemarin 1 gol yang ada di lawan
Jepang di Piala Asia itu kan berawal dari lemparan ke dalamnya Arhan. Ya, betul. Tuh, Sandy Walsh bisa Iya. gitu. Nah itu tuh harusnya bisa jadi template juga, cuma ini beda lagi kayaknya itu tuh nanti gitu. Dan memang tipikalnya tuh beda banget ya, misalkan walaupun sama-sama Asia Timur ya, Jepang sama Cina tuh jauh banget gitu cara mainnya. Makanya udahlah, optimis sih optimis, tapi kayaknya kayak kita harus menjaga ini aja, jaga harapan aja gitu, sama jangan terlalu banyak ekspektasi Ya, gitu. betul. Jadi minimal 2 poin, karena hitung-hitungnya gini, 2 poin di GBK ini salah satu hal yang penting, dan sisa laga selanjutnya potensi kalah itu harusnya ada lagi di away ke Jepang. Oke. Potensi kalah gitu. Nanti kan next kita lawan Bahrain di sini. Wah, Kan? itu ditunggu itu. Lawan apalagi Cina. Lawan Cina di sini juga ya kan. Nah, Australia away sama Australia away. Australia away kita bisa tahan imbang lah gitu minimal bisa. gitu. Jadi kan ada 6 poin, ada 1 poin 7 tambah 2 9. Ya, makanya kita turun kan ya, Iya. jangan nonton kita berarti, jangan lupa nonton ya tanggal Iya. 15. Sama nanti tanggal 19 lawan Arab Saudi. Jadi ini mah harusnya ada satu yang menang lah gitu sebenarnya untuk menjaga asa ke Piala Dunia. Tapi tadi ya jangan berekspektasi terlalu tinggi gitu, karena si tim ini masih bisa banyak dikotak-atik. Ya. Karena seru nih, dan yang paling menarik adalah kenapa manggil lagi Yance dan Yakob gitu. Ada apa gitu, butuh speed cepat kah? Betul kan? Apalagi mereka ini adalah salah satu pemain yang sangat membantu penyerangan. Ya, betul. Terus mau ditaruhnya di mana, kanan kiri kah atau dua-duanya seperti apa gitu kan, kita nggak pernah tahu. Apalagi mereka berdua di Malut United juga, salah satu. Maluku di mana sih? Malut Kota. Di mana? Maluku Utara. iya, Malut United sekarang. Liga 1. Iya, Belum pernah, nggak tahu sih. ini 2 pemain ini di Malut United lagi gacor-gacornya juga. Oke. Oke, makanya Jadi kita misalkan tunggu ya. golnya dari Yakob, asisnya Yance Oh, gitu. Tachibana bersaudara. Ya makanya kan Jepang punya Tachibana bersaudara. Kita punya Yance. punya Sayuri bersaudara. Sayuri brothers. Ya kan? Jadi memang ya itu kita hanya belum punya Kapten Madun. Kalau Jepang punya Subasa kan. Kabupaten Madu. Kemarin lah kapten kita lawan Cina si Asnawi. Sekarang udah diresmikan kapten kita Jai. Bang Jai Izzes. Lupa Sumarji ya langsung ngomong. Jadi udah diresmikan. Oke, mungkin kita tutup aja kali ya. Siap. Ini lupa juga kemarin timnas baru juara, timnas futsal. Yes. Timnas futsal Lawan Vietnam finalnya. Lawan Vietnam. Selamat dapat bonus 7,8 M. Ya. Sejarah ya, karena di AFF itu futsal baru 2 negara yang juara. Indonesia. Indonesia dan Thailand. Jadi futsal teh 15 atau 16 kali ya. Jadi Indonesia 2, sisanya Thailand. Dan waktu Indonesia sekali juara, Thailandnya nggak ikut. Baru kali ini Indonesia juara. Nah, ini jadi kayak yang spesial, menarik gitu si futsal teh. Kemarin kita tuh juara dan kita ngalahin Thailand di semifinal gitu. Iya. Thailandnya sekarang tuan rumah dan juara 3 doang. Makanya keren. Nah, itu Sintayong kalau butuh striker kayaknya Evan bagus. Aduh, Evan. Ya. Itu the real number 9 gitu. Iya. Wah, Koko lagi gede banget Iya, ya. tapi kan futsal mungkin Iya. beda ya kalau nanti masuk di sepak bola. Tapi emang keren sih. Iya. Cuma nggak tahu kalau masuk di timnas. Brimo. Itu the real number 9 tuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nonton timnas tanggal 15 dan tanggal 19 di RCTI Plus. Ya, Di RCTI Plus. Kalau yang belum langganan dari sekarang soalnya nggak bisa ngedadak. Oh, gitu. Vision Plus nggak bisa ngedadak. Oh, oke. Belinya ada jangka waktunya. Oh, gitu. Jadi kalau beli sekarang nggak langsung. Iya. Ada apa namanya? Ya itulah verifikasi dulu. Oh, oke. Bisa Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. Nanti kita kembali lagi ngebahas timnas di sebelum Arab Setelah kayaknya. atau setelah aja lah, setelah lawan Arab. Kita rangkum nih Jepang sama Arab, nanti kita rangkum. Iya, apalagi ya percayalah kita harus support. Menang. Yang ke stadion silahkan ke stadion, nanti ke ini dukung timnas. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Dadah. Bye. Ciao.